Hmm. Alhamdulillah bagus gitu. Oh gitu. Lengang Cuman gitu ya? ya, Lengang hah? gitu ya? Lengang gitu di sana ya? Karena memang nggak diizinin keluar kan sebenarnya. Ini juga kan kita keluar mau ceritanya apa gini. Jadi kalau apa sih? Aku lagi ngejar topik 4 bahasa Mhm. Korea gitu, tes bahasa Korea. Wow. Jadi ke lab Mhm. mau belajar sama teman-teman. Bahasa Teman-teman sih, temannya satu. Khawatir ya, soalnya yang lain tuh nggak fokus buat belajar bahasa karena mereka nggak kejar beasiswa kayak kita orang begini pak. Kita heeh. kan fakir beasiswa gitu pak. Tak apa-apa lah, nama juga perjuangan. Perjuangan itu Oh kan pak, penuh. ya Makanya pak sama aku ditunjukin gini jalannya ini gini mau ke kampus bagus kan. bagus, bersih, asri, terus ya lengang lah. Beda kayak di Indonesia kayak sekarang. Di Indonesia malah apa ya? Malah sibuk nggak puguh gitu, malah Nggak rame. tahu pak, ada profesor aku lewat pak, itu yang mobil putih. Oh gitu. Janjian, janjian. enggak enggak Enggak. saya nggak berharap bertemu beliau pak, soalnya kalau bertemu beliau artinya ada assignment yang baru, jadi mending berharap gak ketemu. Kuliah 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 di sana kayak kayak kerja ya. Oh pak udah iya, jadi kan gini, kalau 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 mahasiswa di sini mah eh, kita juga harus bantuin penelitiannya dosen kan, jadi ya Gitu. kayak kerja gitu. Ada target kan, dosen-dosen juga kalau penelitian sama banyaknya sama pemerintah, jadi dari kejar-kejar pak. Hmm, ya, saya Tapi ngerasa seru 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 seru. saya ngerasain dulu tuh kerja kayak gitu. Artinya, oh ada bos nih, apa yang harus kerjain? Kayak gitu, soalnya seperti itu. Kalau di sini perasaan nggak gitu tuh amat deh. Kuliah nggak kayak kerja gitu. Kuliah mah kuliah we gitu, tetap belajar. Pak, di sini kuliah itu udah ada jamnya, jadi kalau misalkan kita anak-anak researcher gitu ya, jadi ada target dari bukan ada target sih, ada ketentuan profesor, tergantung profesor masing-masing. Ada yang harus stay di lab dari jam 9 sampai Mhm, sekian pagi sampai jam 6 pagi. mhm. Ada juga yang harus stay di lab dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Itu tergantung profnya masing-masing. Kalau prof aku kebetulan aku punya profesor dua. Kalau yang satu mintanya dari jam 9 sampai jam 6, yang satu dari jam 9 sampai jam 9. Jadi berhubung dua profesor ya. Aha. Tapi untungnya profesornya bararager gitu. Jadi yang satu minta 1 sampai 6, yang satunya lagi ya udah kamu Ah. ngikut beliau gitu. Yes, kalau enggak saya harus tetap di lab sampai jam 9 Pak. Saya ada Wow. labnya ada dua Pak. Apa aja sih? Lab apa aja sih? Lab apa aja Uh, sih? enggak, kalau di sini labnya kita ngikut labnya lab punya profesornya. Kebetulan saya Hmm. punya profesor dua, tapi dua departemen yang berbeda. Yang satu departemen IT, yang satunya lagi departemennya mekatronik. Oh, tahu Jadi tahu saya punya mekatronik. dua profesor, dua profesor ya. Resiko enaknya punya profesor dua, uang Aha. sakunya gede pak. Nggak enak ya, karena dua-duanya beda. Ada dua, jadi kita dapat assignment dari dua profesor. Nah Aha. ini kelihatan nggak sih gedung 51? Yang merah ya? Yang Nah ini merah. gedung saya. Ini lab aku di sini. Ah. Ada satu lagi di gedung sana adalah gedung 55, di situ juga. Sama ada satu lagi di sebelah belakang sana itu juga. Oh. Jadi saya kalau tiap hari teh enggak tiap hari sih, kalau misalkan lagi meeting di gedung 51 ke 51, meeting ke 55, kadang ke 55. Kalau sama Mhm. profesor yang minta di gedung 85, 81 tuh ada 81 di belakang gitu. Mhm. Jadi mesti jalan ke sana ke sini. Mhm. Tapi mainnya saya sering di sini, ini departemen IT. Kenapa senang di situ? Enggak seneng pak, saya Oh enggak. ditempatin di sini pak. Meja saya ada di sini pak. Bukan soal seneng pak, tapi dikasih meja pak. Dia udah suruh belajar tapi kasih meja juga kayak kerjaan beneran gitu. Iya pasti pak. Terus ya gitulah. Tapi memang ini sih departemennya kan termasuk departemen yang paling lama, jadi gedungnya masih gedung lama. Beda dengan gedung mekatronik sama computer science kan pada bagus-bagus ya gedungnya. Mhm.
Ini gedung daerah sini, gedung lama. Oh ya. Dan kalaupun kita datang ke dalam, Pak, ini udah kayak tempat zombie, Pak. Sepi, Pak. Wow, kosong ya bener ya. Oh, pintu kebuka ya. Kosong. Karena 24 jam, Pak. Oh. Boleh. Jadi si mahasiswa boleh stay 24 jam, tapi memang kan dikasih tahunya kita nggak boleh di sini lama-lama, Pak. Harusnya bukan nggak boleh lama-lama, maksudnya harusnya nggak usah datang gitu di himbauannya. Cuman kan kita researcher gimana kalau nggak datang terus kita nggak ngerjain apa-apa dong. Data gitu ya, butuh data segala macam ya. Tapi aku sih lebih seringnya di asrama gitu kan, boleh kan ngerjain, kalau misalkan bisa ngerjain di asrama ya aku pasti ngerjain di asrama karena bisa remote juga kan Ya. gitu. Terus untuk mendapatkan data gimana tuh kalau misalkan kerja di rumah? Oh, aku remote, Pak. Remote? Enggak, maksud saya ada kemudahan-kemudahan lain untuk ngambil data kayak gitu. Oh, kadang suka disediain sama prof juga sih. Oh, tinggal kita tinggal ngerjain gitu ya. Nah, kalau enggak kita nyari-nyari sendiri gitu. Iya nih, ini sambil direkam loh. Ya nggak apa-apa, silahkan. Ini ruang lab aku. Ini ada temen aku. Direkam boleh ya? Boleh. Hai. Ini juga orang Indonesia loh, Pak. Oh iya, berarti banyak orang Indonesia di sana. Berdua, Pak. Oh, berdua. Berdua. Cuma berdua, Pak. Oh. Nah. Ini udah ya, ini meja wasiat kita, Pak. Oh, tiap hari ya ketemu sama dia berarti ya. Karena kita sekarang jarang, maksudnya nggak selalu harus datang, Pak. Jadi nggak tiap hari di sini juga. Kalau normal di sini masih work from home katanya. Setengah work, ya Pak, maaf ya, aduh, maaf ya, ini belantakan banget. Alexia live bahaya. Bukannya emang dari dulu seperti itu? Nggak usah dibilang juga, Pak. Oh iya, lupa. Saya memang berantakan, Pak. IT kan begitu biasanya. Emang udah nggak aneh sejak saya kerja di perusahaan, orang itu paling berantakan biasanya kantornya. Orang IT ya? Iya, ada kabel lah, ada segala macam lah gitu, segala masuk. Nih Pak, kalau Bapak mau tahu mencari beasiswa belajar bahasa Korea, Pak. Oh. Demi ujian, Pak. Aduh, kayak gitu. Nah, tadi ini Pak, ada pemandangan dari atas lab kami, Pak. Oh, keren ya. Udah bisa, udah alhamdulillah Ki. Tadi sebenarnya ada yang tertarik tuh. Ada mekatronika. Mekatronika ada. Mekatronika itu sebetulnya keilmuan yang bukan baru banget, udah mulai booming. Karena kan terkait dengan elektronika kan. Elektronika sama otomotif kalau nggak salah. Iya. Nggak. Nah, itu saya pernah sih untuk diminta bantuan untuk masalah mekatronika. Cuman sayang tidak berlanjut. Nah, sehingga sampai sekarang sih belum ada perkembangan. Gitu. Oke. Assalamualaikum Ita. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar di sana? Di sini mah baik-baik aja, cuman mulai panas. Kalau di sana gimana, Pak? Mulai banyak hujan sih kalau di sini. Hujannya tapi ya gitulah, tetap aja walaupun hujan tapi tetap panas. Iya sama, Pak. Di sini juga walaupun panas tapi suka kadang-kadang hujan ya, Ki ya. Hujannya malah seharian. Oh, seharian. Kayak di Lembang dong ya.
Ya kadang kita hujannya malah seharian bikin apa sih? Bikin gak nyaman gitulah, gerah. Oh, Panas dingin. kata orang Sunda mah ngelekeb gitu ya. Ngelekeb Pak, betul pisan. Kata orang Sunda mah ngelekeb. Lekeb, Betul. Serius. kepisan. Itu gimana sih? Saya mungkin, oh ya teman-teman, saya kan ceritain juga nih, Ita itu teman saya waktu sekolah waktu bareng-bareng di Karapitan, ya bisa jadi Unda seperti Unda, dan tempat main, tempat ya segala diceritain. Dan sekarang juga Ita selalu cerita juga via chatting messenger di Facebook lah seperti itu. Sekarang Ita itu sekarang lagi di Korea, sedang melanjutkan studi S3-nya. Nah, yang saya pengen tahu mungkin bagaimana sih, mungkin jadikan sharing juga, berbagi dengan teman-teman yang lain. Persiapan ke Korea gimana, kan orang pada senang, pada pengen banget tuh ke Korea, pengen suatu negeri harapan buat mereka gitu, apalagi banyak artis Korea yang banyak sinetron juga gitu kan di Indonesia yang orang senengin. Nah, gimana ceritanya bisa ke Korea? Awalnya sebenarnya sih nggak ada cita-cita Pak kuliah di sini Pak. Nggak cita-cita. Nggak ada cita-citanya mah ke negara yang lain. Udah daftarnya mah ke negara yang lain, belajar bahasa yang lain. Apa tuh cerita gitu? Negara apa tuh? Bisa negara yang mana yang dimaksud? Jadi waktu itu aku udah nyari profesor tuh ke Jerman sama ke Prancis. Udah sempat kirim email tuh sama para profesornya. Udah ceritanya mah udah kayak udahlah gitu ya. Tapi kan mereka mintanya kita bisa bahasa mereka gitu ya. Dan harus lancar. Nah, itu mulai enggak mantoknya di situ, dan kebanyakan saya tuh dapatnya dosennya tuh yang sepuh-sepuh yang udah mau udah mau pensiun. Jadi mereka mintanya tahun ini. Ya, gimana ceritanya belajar bahasa kurang dari setahun gitu loh. Jadi ya sudah. Terus kebetulan ini ada profesor dari Korea sini, dari universitas saya. Boleh disebut nggak sih nama universitasnya, Pak? Sebutin aja, boleh. Sekalian biar banyak yang tahu. Jadi saya kuliah di Changwon National University, ini di Changwon. Jadi ada profesor gitu ya, profesor dari Changwon University itu datang kan ke Unpas. Dulu saya kebetulan waktu itu sedang saya jadi nyebut nama tempat juga nggak apa-apa ya? Boleh, silakan. Terus beliau di sana kurang lebih 1 tahun, tapi nggak ada ceritanya saya mau sekolah di sini gitu. Terus ketiba beberapa tahun dia udah pulang ke Korea. Terus beliau nanya ada cita-cita mau lanjut sekolah atau enggak gitu kan. Terus sebetulnya mau. Terus beliau nawarin. Terus saya juga kenal salah satu profesor lagi lah, yang lainnya lagi. Terus beliau juga nanya mau lanjut nggak. Terus ya mau, tapi sebetulnya keinginan untuk kesini tadinya nggak mau. Tapi pas sudah dipikir-pikir, kesempatan lain kan susah tuh Pak. Sebenarnya saya juga Pak kemarin nyoba ke Jepang juga nih. Kalau ke Jepang saya ngajuin proposal berapa kali, ditolak Pak. Meni sedih ya, gitu ya. Udah dipikir-pikir, umur nggak berkurang tapi nambah kan. Terus ya udahlah, pas begitu ditawarin, disuruh masukin proposal juga sih. Kalau waktu itu pas saya disuruh masukin proposal, terus beliau minta kita coba. Jadi kayaknya tesnya itu kalau profesor kita mah ngetesnya tuh disuruh bikin paper. Ya betul ya Ki ya. Kita tuh diminta bikin paper. Jadi sebelum kita masuk ke Changwon University, tapi ini mungkin setiap profesor beda-beda ya. Kalau profesor saya kebetulan waktu itu dia minta kita bikin paper. Jadi kalau dimasukin ke waktu itu ke IPISA ya kita ya. ICISA di Seoul, untuk di Seoul gitu kan. Sebenarnya itu internasional tapi pelaksanaannya di Seoul. Terus buat paper diajuin ke IPISA itu, terus ternyata diterima. Jadi pas begitu itu diterima, itu tanda jadi sama profesor kita kalau kita diterima di sini. Gitu. Jadi setiap profesor mungkin beda-beda. Ada yang mereka minta wawancara, ada yang minta kirimin hanya proposal saja, ada yang CV aja.
ada juga yang kayak profesor saya kebetulan mintanya kita bikin paper. Menarik juga ceritanya nih, kan tidak semua orang punya kesempatan seperti itu. Gini, yang sekarang ditekuni atau yang dipelajari melalui riset itu di sana apa sekarang di sana? Saya sih kalau sekarang lebih ke machine learning, Pak. Oh, machine learning, oke. Ilmu yang cukup sekarang digandrungi juga. Kemarin juga kita salah satu webinar bisa berubah sih. Machine learning juga tuh. Ini sekarang lagi rame-rame, termasuk teman saya juga yang di Perancis nih. Ini machine learning juga. Semua sekarang ngomong tentang big data semuanya nih sekarang. Ya karena udah future nih untuk masa depan. Sampai berarti sekarang udah berapa lama di Korea? Ini udah mau masuk 1 tahun, Pak. Jadi saya waktu itu datang September, belum setahun sih Pak, tapi baru waktu itu saya datang Agustus tanggal 20 ya. Agustus tanggal 20, terus ya udah mau 1 tahun Pak, nggak kerasa Pak. Berarti selain belajar, saya akan cerita yang lain. Berarti selama saya akan cerita nanti COVID juga nanti ya. Sebelum ada COVID itu sudah pergi kemana aja selama di Korea? Kira tempat wisata, tempat apa? Sebelum COVID ya kita paling ke Seoul. Ke Seoul itu waktu itu kita karena ada kayak seminar, terus pas ada apa sih namanya conference ke sana ke Seoul. Terus pernah ke Daegu, tapi ke Daegu juga kita conference. Jadi banyaknya lebih kayak gitulah, kegiatan kayak gitu. Kalau main paling ke Busan itu karena di sini tuh di Changwon University ini kan ada departemen khusus untuk internasional. Jadi itu tuh khusus untuk siswa-siswa yang asing. Jadi mereka ngurus kita semua dan mereka yang nyiapin kayak misalkan liburan kayak gitu-gitu. Nah mereka ngajakin kita ke Busan. Waktu itu berapa lama sih kita ke Busan Ki? 2 hari di Busan, 3 hari 2 malam ya. Ya pokoknya sekitar gitulah, kita main di Busan, keliling-keliling ke Busan, kayak gitu deh Pak. Tapi banyaknya kalau pergi-pergian pun lebih banyak buat conference sama buat kayak buat exhibition gitulah. Pameran IT dan sebagainya gitu. Belum yang khusus untuk wisata full dan fun gitu, belum ya? Ya itu yang ke Busan itu yang dari Departemen Internasional khusus untuk siswa-siswa internasional. Paling itu doang Pak selama ini. Oh, pernah Deng kita main ke ini ya, ke apa sih namanya, ke Seoul. Waktu itu pernah Deng main sama teman-teman ke Seoul pas lagi Desember. Nah, itu saat paling menyenangkan, Pak. ke apa sih, ke istana apa? Ya raja ya, kayak gitu. Ya mudah-mudahan lah COVID cepat beres nih. Sini juga udah mulai apa ya, udah mulai jenuh kayaknya. Jadi sekarang juga semua berharap, apalagi sekarang menjelang Idul Fitri nih. Idul Fitri sekarang kondisi bukan nggak bisa ya, sangat terbatas lah, kegiatan sama aja terbatas. Cuman saya pengen tahu juga nih, selama COVID gimana di sana? Selama COVID sih sebetulnya lebih ketat Pak. Jadi sebetulnya kalau pas COVID kita work from home juga. Jadi kita tinggal di asrama. Bahkan asrama juga jadi dibatasi. Jadi biasanya satu kamar 2 orang, akhirnya jadi 1 kamar 1 orang. Terus gedung pun yang dipakai hanya 2 gedung ya. 3 gedung sih, tapi yang 1 itu dipakai buat karantina, khusus untuk karantina. Jadi kalau misalkan si anaknya demam, dipindahin ke gedung itu, atau si anak baru datang ke kampus, mereka akan disimpan di sana, atau misalkan apalagi sih? Ya itu aja sih. Jadi ada khusus karantina. Biasanya 2 minggu di sana, tapi kalau misalkan yang dari Cina waktu itu sampai berbulan-bulan deh, kasihan mereka di karantina di situ. Untuk yang dari Cina gitu, di karantina khusus kayak gitu. Ya. Gitu. Terus kalau kita waktu itu di asrama juga beberapa saat kita disuruh di asrama, stay di asrama. Jenuh lah, udah masa petak gitu kan ya Pak ya, sepetak sekamar
terus kita sendiri-sendiri, terus kalau misalkan kita misalkan ketemu sama temen nih di kan ada tempat buat masak gitu ya. Terus kan kadang kita ngobrol nih sama temen di tempat masak, kalau ketemu itu Pak Amprog lah kata bahasa Sundanya mah. Nanti di chatting gitu sama orang dari international office, tolong ya jangan kumpul-kumpul. Jadi nggak boleh gitu Pak. Jadi kita gitu. Jadi akhirnya kita bahkan untuk ke tempat masak pun nggak bisa bareng-bareng karena nanti di chatting sama Miss Kim gitu. Sampai akhirnya itu tempat masak ditutup Pak. Jadi kita nggak boleh ada yang ke tempat masak. Gara-gara kan kadang cewek ya, maksudnya kan ketemu gitu sama teman, hey gitu ya, cuman basa-basi walaupun agak busuk gitu ya. Tapi kadang suka cukup ngobrol gitu, terus mereka bilang nggak boleh gitu. Jadi kita harus jaga distance gitu kan, terus langsung oke Miss, I'm sorry, bla 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 gitu ya. Udah besoknya nggak berapa lama dari situ itu ruang masak jadi ditutup. Merasa berdosa sama yang lain. Gara-gara itu tutup semuanya gitu ya. Gitu karena COVID. Terus satu gedung itu kemarin cuman disediain buat 29 orang. Jadi kalau misalkan ada orang yang keluar asrama pas lagi sebelum COVID itu, mereka nggak boleh masuk lagi Pak. Sampai sekarang. Cuman kemarin, nggak sampai sekarang, beberapa minggu yang lalu anak-anak mulai ada yang masuk lah, anak-anak Korea sama mahasiswa bahasa ya, mahasiswa bahasa, karena mahasiswa bahasa cuma ada 15 orang. Jadi mereka masuk asrama, tapi sebelum masuk asrama ya mereka juga, kalau saya nggak salah dengar, mereka masuk karantina dulu 2 minggu. Oh gitu. Kalau secara protokol ada yang saya ngeri juga tuh, lihat-lihat di video, nggak tahu bener atau enggaknya. Itu mungkin bener nggak sampai di orang tuh nggak boleh keluar, kemudian suruh bener-bener di kamar aja, nggak boleh kemana. Bener nggak sih seperti itu sebenarnya? Iya, awal-awal sih gitu Pak. Terus kalau di kayak di asrama nih, mau masuk asrama itu nanti di situ ada neng gelis gitu ya, pasukan neng gelis pasti ngecekin kita panas. Terus kita harus semprot dulu sebelum masuk asrama. Terus nanti kalau malam itu suka ada yang datang ke kamar cek panas. Jadi ya ada sih yang kayak gitu sih. Masuk ke lab juga kita ada sih di depan kayak buat sanitizer, tapi lebih ke kayak ke kesadaran pribadi kalau itu mah. Jadi ada di sini gitu. Emang sebenarnya mah nggak boleh keluar Pak, tapi kadang gitu ada kita artinya bosan. Ada kali, jadi kayak kita nih ke lab, sebetulnya kan profnya udah bilang nggak usah ke lab kecuali meeting, atau kita kan ada meeting mingguan nih sama prof, kalau meeting baru ketemu. Tapi kadang kan kita kayaknya tunggul ametung gitu ya kalau di rumah terus. Jadi sok aya we ke lab gitu, ngapain gitu, kerjain apa gitu. Sebenarnya emang nggak boleh, tapi ya gitu we Pak. Tapi Bapak tadi bisa lihat dari ujung sana sampai ke sini sepi kan? Ya, jadi nggak begitu banyak orang. Kosong banget ya, lengang gitu. Berbeda kayak di Indonesia, tetap ramai lah. Luar biasa keberaniannya. Dan bahkan kalau kita mau ke rumah sakit nih, kayak kemarin saya datang ke rumah sakit, di depan rumah sakit itu udah ada banyak pasukan Pak, pasukan berbaju putih. Jadi kita langsung dites panas, terus di segala rupa, belum lagi kita disemprot kayak tanaman gitu ya, baru boleh masuk. Kalau sebelum itu kita nggak boleh masuk. Gitu. Dan banyak orang yang nggak bisa masuk ke rumah sakit. Kalau misalkan kayak kemarin teman saya, begitu dicek panasnya 37, dia disuruh masuknya ke UGD. Karena kan kalau di UGD kan ya lebih menyeramkan lagi Pak. Iya, karena kan ada yang di luar rencana kita untuk perbaikan, recovery, malah disatuin sama yang lain gitu ya. Iya. Lebih parah. Oke. Nah, kantin kampus juga ditutup Pak. Oh gitu. Terus iya, makanya gimana makannya untuk makan? Kita biasanya beli, kalau saya biasanya seringnya beli, jadi beli makanan gitu ya, simpan di kamar Pak. Jadi kita ada ransum, atau misalkan beli online. Atau tapi kadang saya mah kadang bangor dah sama teman saya mah tetap beli kemampat, ngagini, atau nggak beli burrito. Tapi dibawa bawa pulang gitu seringnya. Tapi ya tapi lebih seringnya sih
Kalau saya mah lebih sering di kamar, lebih sering makan di asrama, jadi beli kayak sebenarnya nggak sehat juga sih Pak. Jadi saya makan kayak beli makanan kering atau apa sih makanan kaleng gitu. Oh gitu. Berarti emang bener-bener protokolnya bener-bener dijalankan ya. Semua aturan emang kita lebih ketat banget di sana ya. Ya mudah-mudahan lah. Lebih Ya. bagus sih Pak di sini. Kalau saya lihat yang di pas kemarin nonton di Indonesia kan pada belanja gitu ya. Di sini kayaknya enggak deh. Nah bedanya apa? Di sana nggak ada bedug. Di sini lebih betul kan dia juga bilang di sini tuh belanjanya belanja online Pak. Di sini belanja untuk bedug, jadi ngantri. Karena sana nggak ada bedug, jadi nggak ada antrian di sana mah. Antrinya hanya di Indonesia gitu. Gitu. Oke lah. Ya sekarang kan hari apa di sana untuk Idul Fitri? Kayaknya di sini nggak ada informasi yang soalnya mungkin di sini nggak bukan Negara Muslim ya. Jadi kita mengikut Indonesia Pak. Berarti besok ya. Sholatnya masing-masing juga berarti ya. Nah itu Pak, masalahnya ya itu dia Pak, susah Pak kita Pak. Sebenarnya ada sih Pak masjid di sini, kalau di Changwon itu ada masjid. Ada masjid dan itu nggak jauh juga dari kampus kita ini buat yang ini sekalian promosi ya kalau buat yang mau ke sini. Jadi kalau jangan takut di Changwon juga ada masjid, terus nggak jauh juga dari kampus. Kalau mau jalan kaki juga 30 menit ada ya Ki ya? Ya jalan 30 menit. Itu yang ngelola orang-orang Indonesia juga Pak. Jadi kalau datang ke sana itu berasa kayak ini sih kayaknya nggak di Korea gitu loh. Kayak di masjid sebelah gitu ya, masjid sebelah rumah. Terus mereka juga di masjid itu jual makanan Indonesia, terus semua barang-barangnya barang-barang Indonesia. Jadi kalau masuk ke sana udah kayak Allah, cuma toko Indonesia lah Pak. Parkiran masjid yang ada di Indonesia gitu ya. Ya cuman itu dia beda tetap. Ada bedanya pastilah gitu ya. Nah sekarang kan dalam hitungan jam lagi nih sekarang untuk kita beridul Fitri. Idul Fitri kan besok kan sudah di hari raya Idul Fitri. Sekarang berarti kan hari menjelang beberapa jam lagi nih untuk sampai kebuka itu untuk Idul Fitri. Gimana tuh jauh dengan orang tua, dengan keluarga terutama? Aduh, Idul Fitri pertama jauh dari rumah ya. Rasanya banyak sulit untuk dikatakan. Ada perasaan ya sedih mah ada lah ya, tapi tapi kan sekarang udah bisa yang namanya video call. Jadi memang udah rencana sama orang tua sama sama kakak gitu ya, sama keluarga. Besok tuh mau video call ceritanya. Rencananya adalah rencana video call keluarga. Yeah. Jadi pasti sedih sih Pak, tapi dah gimana lagi Pak? Ini ya pilihan Pak. Sesuatu harus dipilih untuk mencapai suatu harapan kan ya. Ya gitu Pak, jadi memang pilihan, jadi mau kumaha deui Pak, jadi ya udahlah. Cuman ya untungnya kita udah punya teknologi kan, kalau ada teknologi kita bisa telepon. Ya kayak sekarang kan kita entah dimanapun berada tetap kita bisa berkomunikasi. Dan mungkin beda dengan zaman dulu tahun 90 apalagi 80 gitu kan ya. Kayaknya orang tuh kayak entah kemana gitu, pergi aja gitu, nggak tahu kemana ujungnya. Kalau sekarang kan cukup mudah gitu. Nah sebetulnya, ini pun sebetulnya saya kelanjutan kemarin saya terus-terusan komunikasi via konferen. Akhirnya buat apaan nih yang kira-kira bermanfaat, ya udah terusin aja deh, mungkin kayak gini kan. Gitu. Ya makanya udahlah kira-kira apa sih yang bisa diberbagi, terutamanya mungkin karena kita di dunia pendidikan. Ya minta berbagilah pengalaman ini, mudah-mudahan bermanfaat, yang menjadi inspirasi juga buat yang lain gitu loh. Gitu. Oke. Berarti kondisi di sana untuk COVID ini apakah kondisi udah mulai aman, cenderung aman, atau emang kondisi gimana sekarang? Kalau dibilang aman sih enggak. Tapi kalau Changwon ini termasuk di Korea nih ya, di Korea. Kalau Changwon itu termasuk tempat yang paling safe lah bisa dibilang. Jadi
penyebaran COVID-nya kalau di Changwon termasuk yang paling minim ya Ki, bisa dibilang gitulah, jauh dari yang lain gitu. Karena kan kalau kayak di Seoul terus Daegu, Busan ya mungkin tinggi ya. Kalau di sini di Changwon saya berasa tempat teraman Pak. Jadi kalau ya ini sini kalau mau sekolah di sini aman kok. Aman dari COVID ya, lebih aman, cuman tetap aja Pak masih kemarin sih sempat di Korea udah benar-benar kayak yang aman gitu ya, tapi kemarin ada lagi kasus mulai naik lagi, tapi memang lebih stabil sih di sini Pak. Jadi saya merasa pas kemarin di awal tahun memang agak sedikit horor gitu ya di sini karena meningkatnya paling tinggi gitu ya dalam di mana-mana. Tapi sekarang ya Korea lebih stabil deh, soalnya mereka lebih ketat sih, lebih ketat, lebih tepatnya orang-orangnya lebih disiplin, jadi nggak harus kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh, dan mereka udah sadar sendiri gitu, jadi ya udah lebih aman. Walaupun tetap ada yang bohong, ya bener Pak. Bawaan di Itaewon ya, kemarin yang di Itaewon itu kan baong Pak, yang bikin apa sih, yang bikin nambah interest kayak gitu. Tetap lah pasti ada yang baong Pak. Di tiap negara pasti ada yang bandel. Harus lagi aturan, harus lebih diperkuat tadi ya aturannya biar lebih mereduksi gitu ya. Oke, kira-kira ya saya balik lagi ke pendidikan nih. Berapa lama? Rencana berapa lama untuk di sana? Rencana pingin secepatnya Pak. Jalan-jalan. Jalan-jalan, sebenarnya keinginan untuk jalan-jalan di Korea banyak Pak, tapi waktunya belum ada. Belum. Sebenarnya bukan yang belum ada, mungkin kayaknya sendiri yang belum bisa bagi waktu kali ya. Kalau udah bisa bagi waktu mau merenan. Tapi sekarang tuh masih, jadi mungkin karena ritme belajar, tipenya juga saya masih belajar, jadi asa masih kegugusur, jadi masih belum penyesuaian lah kali ya, penyesuaian. Masih masa mungkin penyesuaian, walaupun udah setahun juga tetap masih babak belur. Sama lah, pasti orang pindah ke tempat yang lain tuh siapapun akan penyesuaian cukup lama, karena kan punya latar belakang yang berbeda, budaya berbeda, pendidikan juga macam-macam, pasti akan menyesuaikan gitu kan ya. Sibuk? Enggak, kita sibuk rekaman Pak. Bentar Pak. Lanjut. Kita harus saling membantu soalnya nih. Harus biar cepat balik Indonesia. Itu Pak, betul. Jadi di sini itu berasa banget Pak kalau misalkan kita sekolah di luar negeri ya, teman beda negara itu maksudnya sesama perantau itu berasa keluarga gitu, walaupun misalkan sama beda negara gitu, tapi kadang suka berasa senasib penanggungan. Jadi harus saling membantu Pak. Emang itu hal yang wajar. Saya juga ngalamin dulu hal seperti itu. Artinya kalau kita beda tempat, kalau ada orang sedaerah itu serasa deket banget, padahal baru ketemu gitu kan. Iya, bahkan yang saya rasakan di sini nggak cuma hanya satu daerah gitu kan, kebetulan satu lab, satu sama-sama dari Bandung gitu ya. Jadi berasa enak kayak keluarga gitu. Terus tapi sama teman yang beda negara pun alhamdulillah gitu, teman-temannya dapatnya yang enak-enak juga gitu. Jadi saya nggak berasa terlalu kumaha gitu. Bukan orang terasing. Ada sih yang nggak enak juga pasti ya Pak ya, ada itu mah selalu ada di tiap tempatnya. Tapi kan tidak merasa terasingkan gitu kan ya. Iya Pak, kan Bapak tahu sendiri kalau saya mah dilempar di mana, di padang pasir juga sama kalajengking bisa temenan Pak. itu mah kelakuan lama lagi ya. Kelakuan lama Pak. Nah gini teman-teman, saya dengan Ita tuh ya ngobrol dengan apa adanya aja. Makanya saya nggak terlalu formal tuh ngobrol dengan Ita ya. Emang dengan itu ngobrol ngablak gini aja, nggak ada batasan. Walaupun cewek ya apa adanya ceritain lah, nggak ada basa-basinya gitu. Ya Pak, saya apa adanya aja lah. Apa adanya aja. Capek Pak, kalau pakai topeng tuh capek Pak. Gitu ya.
Ya, 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 akhirnya saya juga ingat teman-teman yang lama nih yang di mudah-mudahan kita bisa compare kayak gini juga nih. Kita kan udah tahun berapa tahun ya? 4 tahun ya? 4 tahun kita beres. 2011 kan Pak? 2015 kita beres. Oh, kita beres 2015 Nah, ya. 2015. 4 tahun ya. Kelamaan. Pak, 5 tahun kali Pak? Oh, iya ya. Enggak lulusnya. Ya menurut saya setahun juga. Tolong yang itu boleh di-skip Pak. Itu aib. Tapi aib buat pemanasan juga lah untuk sekarang buat kita terutama. Jangan sampai diabaikan tuh suasana yang kayak dulu-dulu. Aduh, inget disusuh ya Pak ya? Disusuh. Tapi mudah-mudahan saya juga akan di-share juga ke teman-teman yang lain. Biar nanti bisa jadikan ya media teknologi ini untuk kita terus berkomunikasi, bisa ter-sharing, dan tetap kita bisa berbagi pengalaman-pengalaman yang baik lah gitu. Karena walaupun kita tetap di Indonesia, tetap aja nggak bisa komunikasi dengan baik. Paling WhatsApp itu pun sekali-kali, WhatsApp grup pun sama. Kadang saya lempar suatu topik, ngilang gitu aja gitu, sama gitu. Tapi akhirnya mungkin jadi harus jadi moderator lagi nih, moderator grup lagi nih, bagaimana untuk tetap kumpul walaupun ya di teknologi seperti itu. Kan emang Bapak mah kebagiannya bagian sebagai moderator terus Pak, jadi penengah terus Pak, dari zaman kuliah Pak. Ya kompor kali ya, jadi komporer gitu loh sekarang dari dulu. Tapi ya alhamdulillah jadi komporer, mudah-mudahan bermanfaat juga. Akhirnya kan kita wisuda terbanyak kan dari sebelum sampai sekarang juga rasanya terbanyak dari angkatan kita itu untuk bisa wisuda. Alhamdulillah gitu loh. Ya alhamdulillah Pak. Ya mudah-mudahan nanti juga saya pengen ajak ngobrol juga Pak Hendayut, Pak Toto. Mudah-mudahan kita bisa ngeriung gitu. Oke. Seru tuh Pak. Oke, mungkin sukses ya. Mudah-mudahan cepat selesai di sana juga. Nanti saya juga hubungkan juga dengan Pak Ridwan. Saya juga pengen ke Korea, pengen ke Jerman. Ya mudah-mudahan kita bisa ngumpul di luar negeri. Tapi bisa sambil belajar juga, pengen juga sambil ya fun lah untuk hiburan gitu. Untuk di Jerman kayaknya Pak Ridwan bisa dihubungin deh. Ya nanti saja kontak. Saya juga masih ada lanjutan nih sesi berikutnya dengan Pak Ridwan. Oh iya, nanti saya pengen cerita juga tuh terkait dengan mekatronika, itu cukup bagus juga. Nanti mungkin ada sesi khusus yang untuk itu ya. Untuk sesi sekarang terima kasih atas bersedianya untuk kita ngobrol-ngobrol, bukan wawancara, ngobrol aja. Ngobrol aja, saya pun tanpa ada kesiapan apa-apa, hanya untuk ya mudah-mudahan ngobrol ini ada nilai manfaatnya aja. Oke, terima kasih. Amin. Sama-sama terima kasih. Pak. Oke, assalamualaikum. Oh, di sini Pak. Ini jadi ingat anak saya nih kayak ginian. Ini apaan? Lama-lama ketahuan juga dari sana gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.